kali pada tahun 1999. Setia Novanto pada saat itu terlibat kasus cesi Bank Bali atau hak tagih Bank Bali, pengalihan hak piutang PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia BDNI. Terkait dugaan suap ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan. Beni Cokro Saputra tiba di gedung KPK. Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk melengkapi berkas perkara tersangka Beni. Selain untuk efisiensi dan efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau dapat diartikan sebagai suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Laporan Indonesian Corruption Watch atau ICW menunjukkan kerugian negara Indonesia akibat korupsi mencapai 26,83 triliun pada semester 1 tahun 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 18,17 triliun rupiah. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan 482 tersangka yang diproses secara hukum. Jumlah ini tentu meningkat jika dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya. Melihat dari data tersebut, tentunya hal itu merupakan hal yang sangat memalukan dan jika kasus korupsi terus-menerus berlanjut, maka bisa menimbulkan dampak sebagai berikut. Yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, menurunnya investasi. Ketiga, meningkatnya hutang negara. Keempat, meningkatnya kemiskinan. Dan kelima, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Bersama Indonesia Maju, mari tumbuhkan budaya anti korupsi. Berani, jujur, hebat.